Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas sedikit kayak info ya guys ya, tips dan trik buat kalian yang suka ngedit video, yang apalagi buat youtuber pemula juga yang suka ngupload gameplay ya guys ya, yang suka ngupload video-video konten Free Fire gitu cuy, ataupun sebagainya semacamnya lah. Pokoknya di sini aku bakal bahas gimana sih cara ngedit video agar videonya itu lebih kayak berwarna ya guys ya, lebih HD, lebih jernih, nggak kabur gitu cuy. Terus selanjutnya yang kayak kalau diupload YouTube, diupload di TikTok itu nggak buram ya guys ya, jadi bagus gitu cuy, lebih HD lah, intinya jernih lah saat kalian upload di media sosial kalian. Nah, karena kan di sini aku bakal kasih yang pertama. Nah, btw ini di aplikasi KineMaster ya guys ya. Yang pertama itu cara ngeditnya, terus yang kedua cara ngekspornya ya guys ya, cara ngekspor yang bener, yang baik dan bener ya guys ya, yang aku tahu gitu, makanya aku bakal share ke kalian biar kalian tahu juga rahasianya gitu cuy. Nah, tapi sebelum masuk ke inti videonya, sebelum masuk ke pembahasannya, ke caranya, jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe dulu, serta nyalain lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Nah, mungkin tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke aplikasi KineMasternya ya guys ya. Nah, buat yang mau aplikasi KineMaster yang aku pakai, nah kalian bisa nanti download di deskripsi guys ya, kalian bisa download biar kalian bisa pakai juga samaan gitu cuy, aplikasi KineMaster yang kita pakai gitu. Nah, langsung aja guys ke aplikasi KineMasternya guys, langsung aja ke cara editnya, terus nanti bakal aku lanjut juga ke cara ngekspornya guys ya, biar komplit gitu. Berlama-lama kemudian. Oke, nah jadi teman-teman ya, nah pertama-tama kalau misalkan kalian udah bikin project ataupun kayak videonya udah siap gitu cuy ya. Nah, untuk cara menghadain gameplaynya ataupun videonya, nah jadi gampang banget ya guys ya. Jadi tinggal setting-setting di bagian sini nih guys. Nah, misalkan kan kalian udah ngedit gitu cuy, tapi masih kurang warna gitu cuy ya, terus kayak videonya masih kurang HD gitu. Nah, untuk menghadainnya ataupun kayak biar lebih menarik gitu cuy ya ditonton. Nah, caranya kalian tinggal klik yang di bagian project ini, kan tinggal klik gambar videonya ya guys ya, yang ini nih guys, kan klik. Habis itu di sini kan tinggal klik yang scroll ke bawah, kemudian penyesuaian guys. Nah, untuk di bagian penyesuaian ini, nah aku bakal share settingan yang biasanya aku gunakan ya guys ya. Nah, ini work untuk yang di grafik standar sama grafik ultra guys, dan ke atasnya gitu cuy. Nah, untuk grafik smooth ya aku nggak saranin juga, karena kan kalau smooth itu emang dari sononya burik ya guys ya, mohon maaf gitu cuy. Nah, makanya untuk grafik ya yang kayak standar ke atas ya masih bisa lah guys ya, masih bisa lah agak diperbagus lagi gitu cuy, warna dan kayak kecerahannya gitu cuy, pokoknya gitu. Nah, untuk settingannya itu, nah kalian bisa ikutin, bisa setting kayak gini guys. Nah, kecerahan kan bisa setting di 10. Ini settingan yang biasa aku pakai guys ya di video-videoku. Nah, untuk kontras, nah kalian bisa naikin ke 20 guys. Nah, di sini untuk di bagian saturasi ini yang lumayan penting ya guys ya, yang penting banget buat kalian setting. Nah, karena coba kalian perhatikan guys ya, ini 100, terus ini plus minus 100 gitu cuy. Jadi kalian bisa lihat bedanya. Nah, ini kan yang bikin video itu lebih berwarna ya guys ya. Nah, misalkan kalian pakai, bisa setting sendiri sih guys, kan mau pakai berapa tuh kan. Kan bisa pakai 50, kan bisa pakai 0 sampai 100 guys. Kan tinggal pilih aja mau pakai yang warnanya ataupun kayak apa ya guys ya, kayak ketajamannya seperti apa gitu cuy, untuk coloringnya gitu. Intinya kalau 100 sih kayak bagus aja sih guys ya, kayak lebih berwarna gitu. Kalian bisa setting sendiri mau pakai yang berapa gitu. Nah, intinya sih yang di bagian saturasi ini yang lumayan penting ya guys ya, buat bikin video kalian lebih berwarna gitu. Jadi kalian bisa setting sendiri mau pilih angka 0 sampai 100% guys. 50 bisa, 100 bisa gitu cuy ya. Nah, untuk settingan yang berikutnya yang lain ya guys ya. Nah, ini kalau kalian mau buat video TikTok gitu cuy ya, biar kayak lebih HD lagi. Nah, di sini ada tips dan trik, yang ada satu settingan lagi ya guys ya. Nah, kalian bisa pakai yang fitur getar ini guys, getar. Nah, kalian bisa setting dari angka 0 sampai 50 guys ya, yang aku saranin gitu untuk getarnya. Nah, cuman kalau kalian misalkan gini aja udah cukup, nggak usah pakai getar juga, nggak apa sih guys ya, nggak apa-apa gitu cok. Kalian setting aja yang 3 ini.
kecerahan, kontras, sama saturasi itu udah penting banget guys. Nah cuman kalau kalian mau bikin videonya agak makin lebih jernih, makin lebih HD, makin kayak ada bayangannya gitu cuk, nah kalian bisa pakai fitur ini nih guys, getar gitu cuy ya. Jadi kalian bisa pakai antara 0 sampai 50 gitu. Kalian bisa pakai yang sesuai dengan selera kalian, yang bagus menurut kalian ya guys ya. Nah aku pakai 25 aja. Nah kalau misalkan kalian udah setting kayak gini, kalau misalkan udah cocok gitu cuy ya, udah cocok kalian lihat, nah kan bisa klik yang penyesuaian. Habis itu kan klik yang ke terapkan ke semua deh guys, terapkan ke semua. Habis itu kan nih udah ke ganti semua gitu cuy, udah berwarna semua. Udah keren ya guys ya, udah keren gitu cuy. Nah jadi hasilnya kayak gini guys ya, nih kuliatin lebih berwarna lah gameplay kita, video kita lebih kayak hidup gitu. Nah terus untuk cara ekspornya gimana bang, biar jernih, terus biar apa ya guys ya, biar nggak patah-patah gitu loh guys, biar semut gitu cuy ya. Rahasianya ada di sini guys. Nah untuk cara setting pengaturan ekspornya, kalian bisa klik aja yang ekspor ini guys. Nah terus di sini kan bakal aku jelasin dulu apa-apanya sih yang penting di sini guys ya, karena kan harusnya sih nggak boleh asal ekspor ya guys ya. Kalau misalkan kalian asal ekspor, bisa-bisa video kalian itu kayak nggak jernih, terus apa guys ya, kayak buram gitu kalau diupload di YouTube contohnya, ataupun kayak kalian diupload di TikTok juga. Kalau settingan kalian itu asal-asalan, nah mungkin itu nggak bagus ya guys ya, nggak maksimal gitu cok, videonya pasti nggak jernih lah. Nah untuk rasa settingannya, nah di sini kan ada beberapa guys, ada resolusi, ada FPS, laju bingkai, terus ada yang bitrate ya guys ya. Jadi ini bertiga ini lumayan penting guys, penting banget gitu cuy buat kalian setting saat kalian mau ngekspor sebuah video gitu. Nah untuk resolusi yang aku saranin, nah kalian bisa pakai antara HD 720 pixel, nah terus bisa juga kalian pakai FHD 1080 pixel guys. Nah untuk HD 720 pixel ini kalian bisa pakai kalau misalkan video kalian itu panjang ya guys ya, di atas 10 menit gitu. Nah biar nggak terlalu makan penyimpanan, biar nggak terlalu makan data buat ngupload. Kalau misalkan kalian nggak pakai wifi gitu cuy ya, nah kalian bisa pakai yang HD 720 pixel ini. Nah cuman kalau misalkan video kalian itu cuman 5 menitan ya guys ya, di bawah 5 menit, nah kalian bisa pakai yang 1080 pixel ini guys. Nah terus lanjut ke bagian laju bingkainya. Nah yang aku saranin ya kalian bisa pakai dari angka 30 sampai ke 60 fps ya guys ya. Kalau misalkan KineMaster kalian cuma support ke 30 fps doang, nah kalian bisa pakai yang 30 fps aja udah cukup gitu cuy. Nah cuman kalau misalkan KineMaster kalian ataupun HP kalian support ke 60 fps ya lebih bagus lagi, ini lebih maksimal ya guys ya, 60 fps. Nah untuk laju bingkai ini kayak apa ya guys ya, video kalian itu lebih semut guys, pergerakannya lebih semut dibanding kalau kalian pakai 30 fps itu bakal kayak patah-patah guys ya, bakal kelihatan kayak patah-patah gitu cuy, kayak nge-lag. Nah kalau kalian pakai 60 fps dijamin gameplay kalian, video kalian itu bakal lebih jernih guys ya, bakal lebih semut gitu pergerakannya gitu. Nah di sini aku bakal jelasin aja ya guys ya penyesuaiannya gitu cuy ya, mulai dari contohnya settingan mulai dari 720 pixel, kemudian 60 fps ataupun 30 fps itu kan beda-beda bitrate-nya guys. Nah untuk bitrate-nya nanti kalian bisa sesuaikan ya guys ya. Nah di sini aku kasih gambar. Nah di sini tuh gambarnya di situ yang disarankan oleh YouTube ya guys ya, disarankan sama YouTube gitu cu. Nah di situ udah ada penyesuaiannya. Kalian mau pakai FHD 1080 pixel 30 fps, di situ udah ada yang tertera guys ya berapa bitrate yang disarankan gitu. Jadi kalian bisa samain. Nah kalau misalkan lebih sedikit ataupun kurang sedikit itu nggak apa-apa ya guys ya, yang penting mendekati aja gitu. Nah terus kalau misalkan kalian pakai FHD 1080 pixel pakai 60 fps, nah bitrate-nya juga beda ya guys ya. Jadi kalian bisa sesuaikan, bisa pilih di kolom-kolomnya guys ya. Itu kan udah ada semua guys, bitrate-nya, terus resolusinya, terus laju bingkainya itu berapa guys ya. Nah untuk 720 pixel juga udah ada guys ya. Jadi kalian tinggal ikutin bitrate-nya berapa, kalian ikutin 30 ataupun kayak 60 ya guys ya, bitrate-nya kalian bisa ikutin guys. Nah untuk yang standar itu yang kayak standar ya guys ya, yang udah kayak minimal banget lah. Nah untuk yang di bawahnya itu yang versi agak bagusannya ya guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutin bitrate yang di atas yang standar,
Nah kan bisa ikutin itu guys ya, itu udah lumayan lah. Nah cuman kalau misalkan kalian mau agar kualitas video kalian lebih bagus, lebih jernih, lebih kayak enggak tajam gitu cuy ya, lebih tajam gitu. Nah kan bisa pakai yang di bagian bawah itu guys ya, yang bitrate-nya lebih gede gitu cuy. Jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri mau pakai yang mana. Nah terus kalau misalkan aku biasa aku pakai ya guys ya, karena kan kalau aku gameplay gitu biasanya aku pakai Full HD 1080 pixel terus 60 fps. Nah terus untuk di bagian laju bitnya aku pakai biasanya 15 guys. Nah buat kalian yang mau tahu ya guys ya, aku pakai yang kayak gini guys settingannya. Nah kayak gini cok. Kalau misalkan kalian mau ikutin silahkan guys. Nah tapi kalau misalkan kalian mau setting sendiri, nah kalian bisa ikutin yang ada di gambar ya guys ya. Kalian bisa screenshot, terus kalian bisa cocokin sendiri guys. Kalau kalian mau ngekspor video, kalian bisa ikutin bitrate, resolusi, laju bingkai yang sesuai ya guys ya, yang sesuai dengan yang disarankan gitu cok. Nah untuk settingan KineMasterku, nah kalian bisa ikutin ya guys ya. Nah kalian bisa masuk ke pengaturan KineMaster kalian, terus pengaturan lanjutan. Nah habis itu di sini aku aktifkan semua ya guys ya. Nah buat yang mau tahu ataupun buat yang mau pakai KineMaster yang aku pakai, nanti aku kasih linknya di deskripsi ataupun di pin komentar guys. Jadi kalian bisa download juga KineMaster yang aku pakai juga guys ya, bersama gitu cok. Intinya settingan KineMasterku di bagian pengaturan lanjutannya ini doang ya guys ya, yang aku setting yang aku ubah. Di sini aku aktifkan semua aja guys ya.